Pada pembelajaran 2 ini, kita akan membahas pelajaran PPKN dan SBDP. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu melaporkan makna kewajiban, contoh kewajiban, dan hal yang dilakukan supaya dapat menjalankan dengan baik secara rinci. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa mampu menyanyikan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas hak dan tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kewajiban anak di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Kalian sudah mempelajari tentang hak pada subtema sebelumnya. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu yang telah ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Namun, kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik yang merupakan sumber energi agar lampu dapat menyala. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Masih banyak kewajiban lain yang harus kita lakukan sebelum menggunakan hak. Contoh dari kewajiban tersebut adalah yang pertama, di rumah. Kewajiban kita di rumah adalah yang pertama, mematikan televisi setelah selesai menonton. Kemudian merapikan tempat tidur setelah bangun. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Yang keempat, menghormati orang tua. Yang kelima, menjaga kebersihan rumah. Kemudian di sekolah, kewajiban kamu di sekolah adalah yang pertama, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Yang kedua, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang kelima, datang tepat waktu. Banyak lagi loh kewajiban kamu di sekolah. Kemudian di masyarakat, yang pertama kewajiban kita adalah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga fasilitas umum. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, tidak menginjak-injak rumput di taman. Yang kelima, merapikan mainan setelah bermain di taman. Nah, anak-anak ibu, itulah contoh kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920, ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Yang kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Ya tentu saja sebagai penunjuk waktu. Kemudian, jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo, dengarkan cerita berikut. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari.
Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 2 siang atau pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16 atau pukul 4 sore, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30 atau pukul 7 sampai 8.30 malam. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, anak-anak ibu, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Nah, hal baik yang sudah dilakukan Siti adalah mengatur kegiatannya dengan teratur. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Iya, Siti telah mengatur waktunya dengan sangat teratur. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas sekolah sehingga nilainya bisa meningkat atau nilainya menjadi bagus. Yang kelima, menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Ya, tentunya Siti adalah pelajar yang baik. Ia telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Apakah Siti melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Ya. Mengapa? Karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya adalah mengerjakan PR, belajar untuk materi esok, atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Dan siapa saja yang akan dirugikan? Nah, anak-anak ibu, kamu dapat mengisi tabel ini berdasarkan materi yang telah ibu jelaskan tadi. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Apakah itu kewajiban? Kemudian, apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Kemudian, siapa saja yang akan dirugikan? Begitu juga dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah mengumpulkan tugas tepat waktu merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Dan siapa yang dirugikan? Kemudian tuliskan contoh-contoh kewajibanmu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kamu bisa mengisi tabel ini berdasarkan materi yang telah ibu jelaskan tadi, yaitu di awal video pembelajaran ini. Anak-anak hebat, harus semangat. Yang kedua, pembelajaran SPDP KD 3.2 dan 4.2. Interval nada. Pada subtema sebelumnya, kalian telah mempelajari interval nada berjarak setengah, 1, 1,5, dan 2. Anak-anak ibu, perhatikan tangga nada dan jarak antar nada pada tangga nada berikut. Nah, inilah tangga nada dan jarak antar nada tersebut. Sekarang kamu akan berlatih kembali menyanyikan lagu Mariam Tomong. Gunakan waktu berlatihmu dengan baik ya saat berlatih. Anak-anak ibu, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah mengatur waktumu dengan baik? Kerjasama dengan orang tuamu. Yang pertama, sampaikan kepada orang tuamu pentingnya mengatur waktu. Yang kedua, mintalah pendapat mereka supaya kamu dapat lebih mengatur waktu. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.